Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Baby Rahman. Bapak Ibu, kita akan bahas surat menarik dari teman kita di Palembang. Sebut saja namanya Bapak Asnar. Jadi Bapak Asnar ini menceritakan bahwa beliau punya pinjaman sekitar 200 juta di sebuah bank pemerintah. Sudah berjalan 1 tahun angsuran dengan jangka waktu 4 tahun. Dan setelah 1 tahun mengangsur, kemudian beliau tidak bisa mengangsur lagi, sudah sampai 4 tahun. Dan saat ini katanya sudah mendapatkan surat peringatan yang ketiga, dan surat peringatan tersebut diberondong. Jadi peringatan 1, 2, 3 itu dikirim nyaris bersamaan. Pertanyaan ini sebenarnya sudah saya bahas di konten saya yang lalu-lalu ya, tapi menarik untuk saya angkat lagi karena rupanya pertanyaan seperti ini masih sering berulang dan teman-teman mungkin nggak sempat membuka konten-konten saya sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, harus dipahami bahwa kita punya pinjaman di sebuah lembaga keuangan, di sebuah bank yang notabene bisnis dari bank itu adalah jualan duit, ya. Maka ketika Bapak Ibu saat ini posisinya kreditnya sudah macet, sudah tidak lagi mampu mengangsur dari hasil usaha, dan saatnya Bapak Ibu dihadapkan dalam kondisi diancam akan dilelang, tentu saya sangat menyayangkan kalau Bapak Ibu masih bertahan berharap bisa mengangsur lagi semampunya dan tidak dibatasi sampai kapan pelunasannya. Ini yang saya sangat sayangkan. Bapak Ibu yang masih berpikir seperti ini, tolong dikoreksi, ya. Anda pinjam di sebuah lembaga keuangan yang kredit itu adalah merupakan bisnis dia, jualan duit itu adalah bisnis dia, gitu. Bayangkan Bapak Ibu punya pinjaman baru ngangsur 1 tahun, kemudian macet 4 tahun. Dalam kurun waktu 4 tahun itu nggak ada apa-apa, artinya tidak ada pergerakan, tidak ada angsuran, dan kebetulan juga banknya baik hati tidak dilelang gitu. Saya sangat menyayangkan. Jangan pernah berpikir bahwa sudah aman, jangan pernah berpikir seperti itu. Oh, toh nyatanya 4 tahun nggak dilelang. Mungkin Bapak Ibu berpikir seperti itu ya. Hati-hati, bisa jadi 4 tahun itu mereka tidak fokus ke kredit Bapak Ibu karena ada permasalahan kredit macet yang lebih besar dan butuh perhatian lebih banyak, sehingga dia concernnya ke masalah yang lain. Tapi percayalah, ketika Bapak Ibu sudah mulai menunggak, maka bank punya hak untuk melelang. Apalagi kreditnya ada jaminannya, apalagi kalau jaminannya marketable, apalagi kalau kreditnya tersebut 4 tahun tidak ada pergerakan, tidak ada pembayaran sama sekali. Artinya Bapak Ibu disimpulkan Bapak Ibu tidak punya perencanaan yang jelas terhadap penyelesaian kreditnya. Artinya Bapak Ibu dianggap menyepelekan masalah kredit macetnya. Artinya Bapak Ibu dianggap tidak punya iktikat baik gitu. Maka jangan disalahkan kalau kemudian tiba-tiba Bapak Ibu dapat surat peringatan diberondong 1, 2, 3. Itu indikasi Bapak Ibu sedang persiapan menghadapi lelang, karena SP1, SP2, SP3 adalah bagian dari syarat untuk pengajuan lelang. Nah, kenapa SP1, SP2, SP3 itu diberondong? Karena mungkin mereka tidak menemukan arsip SP sebelumnya, sehingga cari gampangnya aja mereka buat SP1, 2, 3 itu diberondong sekaligus gitu, untuk melengkapi berkas pengajuan yang akan dikirim ke kantor lelang gitu. Nah, kalau sudah begitu, jangan lagi Bapak Ibu berpikir apakah saya masih bisa ngangsur lagi. Nah, 4 tahun yang lalu Bapak Ibu ngapain gitu kan? Kenapa Bapak Ibu tidak ada upaya menjual aset? Kalau memang sudah tidak mampu mengangsur dari hasil usaha, kalau memang Bapak Ibu tidak lagi ada gambaran yang bisa digunakan untuk mengangsur, itu ya jual aset untuk melunasi. Nggak ada gambarannya dan hanya satu-satu dari jual aset, jangan ragu jual aset gitu. Karena dengan menjual aset, maka Bapak Ibu berpotensi untuk mendapatkan keringanan justru. Karena dengan Bapak Ibu menjual aset, Bapak Ibu mungkin bisa ajukan surat permohonan pelunasan dengan keringanan, misalnya keringanan dengan pembebasan denda,
atau juga keringanan dengan pengurangan bunga, bahkan bisa jadi malah pembebasan bunga gitu kalau dimungkinkan. Jadi peluang untuk melunasi dengan keringanan jauh terbuka ketika Bapak Ibu bisa jual aset sendiri dan melunasi sendiri. Tapi kalau Bapak Ibu posisinya sekarang sudah dalam posisi mau dilelang, kemudian baru sadar, kemudian Bapak Ibu baru berpikir untuk melunasi dengan cara menjual aset, peluang untuk mendapatkan keringanannya kecil gitu, karena posisi tawar bank sedang dalam posisi tinggi gitu. Mereka dalam posisi ya udah, kalau nggak mau melunasin saya lelang aja, kalau nggak mau bayar sekian saya lelang saja. Mereka akan berpikir seperti itu. Beda halnya kalau belum sampai dilelang, belum sampai diajukan, tapi Bapak Ibu datang dengan itikat baik, Pak Bu saya mau jual aset dan sudah ada peminatnya, bagaimana kalau kami minta keringanan, karena misalnya alasannya hutang kami bukan hanya di bank ini saja, tapi ada beberapa titik lain yang juga harus kami lunasi dari hasil penjualan aset ini, misalnya sampaikan seperti itu, sehingga menjadi bahan pertimbangan bank untuk memberikan keringanan atau tidak, kayak gitu ya. Tapi peluang untuk mendapatkan keringanan bila dalam posisi Bapak Ibu sedang tidak dalam pengajuan lelang jauh lebih terbuka, jauh lebih dimungkinkan daripada sudah dalam posisi pengajuan lelang. Ya, seperti itu. Karena kalau sudah pengajuan lelang, bank sudah keluar uang untuk biaya pendaftaran lelang gitu dan seterusnya, dan posisi tawar bank sedang dalam tinggi-tingginya ya, bargaining posisinya sedang dalam tinggi-tingginya, sehingga mereka agak jual mahal kalau untuk memberikan keringanan. Beda halnya tadi kalau misalnya Bapak Ibu yang inisiatif datang sendiri, bahkan misalnya 4 tahun nggak dikunjungi, tapi tiba-tiba Bapak Ibu datang dengan iktikat baik, asetnya mau dijual untuk pelunasan, tentu akan lebih diperhatikan kayak gitu ya. Terus Bapak Ibu juga tolong hilangkan pola pikir yang menganggap masalah kredit macet itu sepele ya. Seperti Bapak tadi menyampaikan sudah 4 tahun macet, ketika dapat surat SP 123 kemudian datang ke bank menyampaikan mau mengangsur lagi dan semampunya. Ini kan sangat aneh ya, gitu ya. Posisi bank sedang dalam posisi udah persiapan mau dilelang, Anda masih berharap bisa ngangsur lagi gitu. Dan anehnya ketika saya tanya kenapa Bapak Ibu nggak jual aset, alasannya karena asetnya satu-satunya yang dia tempati, yang dia milikin, dan anak-anak masih kecil-kecil gitu. Kenapa harus berpikir sampai seperti itu? Bayangkan kalau sampai dilelang dan aset itu dijual dengan harga di bawah pasar ya, karena yang namanya lelang pasti di bawah pasar gitu. Kemudian ada pemenangnya, kan toh juga Bapak Ibu harus keluar dari rumah itu toh, berarti meninggalkan rumah itu. Apa bedanya dengan kalau dijual sekarang dengan dilelang? Toh sama-sama keluar dari rumah situ. Tapi bedanya kalau Anda jual sendiri, Anda dapatkan harga yang terbaik, Anda bisa tawar-mawar sendiri, Bapak Ibu bisa minta keringanan, bahkan bisa sebesar-besarnya keringanan gitu, karena masih dimungkinkan kayak gitu ya. Nah, jadi sekali lagi saya ingatkan, kalau kira-kira sudah tidak mampu lagi mengangsur, sudahlah, asetnya jual saja. Menyegerakan melunasi hutang jauh lebih baik daripada berharap bank masih bisa kasih keringanan dengan mengangsur lagi, dengan tidak dilelang seperti itu. 4 tahun itu sudah istimewa. Bapak yang di Palembang tadi ya, Bapak Asnar, itu sudah sangat istimewa. Bank memberikan keringanan pada Bapak Ibu. Jangan berharap lebih lagi, karena bisa jadi Bapak akan menderita kerugian karena dilelang dengan harga di bawah pokok. Seperti itu ya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.